Film dimulai dengan memperlihatkan wanita cantik bernama Diana yang sedang melakukan jogging di sekitar rumahnya. Diana ini berprofesi sebagai seorang guru bahasa Inggris di sebuah SMA. Kemudian saat di sekolah, ia mengadakan kuis dadakan untuk murid-muridnya. Sepulang mengajar, Diana lalu pergi ke sebuah bar dengan teman serumahnya yang bernama Sophia. Di sana, Sophia melihat Diana sedang berbalas chat dengan seorang pria. Hal itu lantas membuatnya penasaran dan bertanya siapakah Eric, pria yang sedang chat dengan Diana itu. Dengan malu-malu, Diana hanya menjawab singkat kalau ia mengenal Eric di sekolah. Scene lalu berganti ke beberapa saat kemudian, di mana Diana terlihat sedang menunggu di dalam mobilnya. Tak berselang lama, datanglah sebuah mobil yang dikemudikan oleh pemuda bernama Eric. Eric ini adalah pria yang berbalas chat dengan Diana di bar tadi, sekaligus juga muridnya Diana. Tanpa ragu, pemuda itu masuk ke dalam mobil Diana, lalu mereka melakukan hubungan layaknya suami istri. Dari gelagatnya terlihat jelas kalau guru dan murid itu sudah sering melakukan kegiatan tersebut. Karena takut kehilangan pekerjaan gara-gara hubungan gelapnya itu, Diana pun meminta Eric untuk merahasiakannya pada siapapun. Meskipun begitu, Eric seringkali bersikap jahil dengan tiba-tiba mencium Diana saat murid lain tidak ada. Sang guru pun hanya bisa memakluminya dikarenakan Eric masih belum bisa berpikir dewasa. Di aula sekolah, Diana bertemu guru-guru lain yang mengajaknya nongkrong sepulang bekerja. Berhubung ia sudah ada janji ketemuan dengan saudara laki-lakinya, Diana pun menolak ajakan dari rekan kerjanya itu. Pagi itu sebelum berangkat sekolah, Diana mendapat pesan dari sang kakak yang ingin mengajaknya berdiskusi tentang ibu mereka. Entah permasalahan apa yang terjadi pada dirinya dan sang ibu sehingga membuat Diana ogah membahas tentang wanita itu. Bahkan ketika kakaknya baru mengucapkan kata ibu, Diana langsung memasang wajah jutek dan ngelonyor pergi. Beruntung suasana hatinya kembali membaik setelah menyelinap masuk ke kamar Eric dan bermesraan di sana. Keesokan paginya, saat berada di rumah, Diana diajak oleh Sophia untuk menghadiri pesta Thanksgiving nanti malam. Teman sekamarnya itu memberitahu bahwa ia akan memperkenalkan Diana pada beberapa pria. Bukannya antusias, Diana ini malah sibuk berbalas chat dengan Eric berondongnya. Dengan alasan lagi kangen, saat itu Eric meminta Diana untuk mengirimkan foto selfie-nya. Tanpa ragu, sang guru pun menuruti keinginan muridnya itu dan mengirim foto selfie-nya tanpa pakaian. Malam pun tiba, Diana akhirnya pergi ke pesta bersama Sophia. Di sana, Sophia memperkenalkan dua pria pada Diana, tapi sayangnya wanita cantik itu nampak tidak berminat dan akhirnya memutuskan pergi dari tempat itu. Niat hati ingin mengajak Eric berkencan di rumahnya yang kosong, namun HP pemuda itu malah tidak bisa dihubungi oleh Diana. Beberapa hari kemudian, ketika Diana sedang makan siang di sekolah, seorang guru bernama Jessica bertanya apakah ia sudah melihat foto yang sedang viral. Guru wanita itu pun menjelaskan kalau ada foto seorang siswi mereka tanpa busana tersebar di seluruh penjuru sekolah. Mendengar hal itu, Diana pun sontak gelisah, takut foto yang dikirimkannya pada Eric tempo hari juga tersebar. Kemudian sepulang sekolah, Diana dan Eric bertemu di parkiran. Tanpa protes sedikit pun, Eric langsung menuruti permintaan Diana untuk menghapus foto yang telah dikirimkannya tempo hari. Dan sebelum mereka berpisah, guru dan murid itu sempat janji berkencan di rumah Diana mumpung Sophie sedang di luar kota.
Selang beberapa hari kemudian, ketika Diana lagi rindu-rindunya pada Erik, pemuda itu tiba-tiba meneleponnya dan mengajak ketemuan. Berhubung Sophie, teman serumahnya Diana, sudah pulang, Erik pun mengajak pacarnya itu untuk berkencan di rumah saudaranya yang lagi kosong. Di sana pasangan berbeda usia itu kembali melakukan perbuatan tidak senonoh. Pada suatu akhir pekan, Erik mengajak Diana untuk pergi ke peternakan keluarganya di luar kota. Tanpa sepengetahuan orang tua Erik, sepasang kekasih itu bermaksud menikmati waktu di atas ranjang sebebas mungkin. Esok paginya, tiba-tiba ada sebuah mobil berhenti di depan rumah yang sedang diinapi oleh Erik dan Diana. Ternyata itu adalah James, orang yang dipercaya oleh keluarga Erik untuk menjaga peternakan mereka. Sementara Diana bersembunyi di dalam kamar mandi, Erik menemui James dan memastikan kalau pria itu tidak tahu dirinya sedang bersama seorang wanita. Setelah James pergi, Erik lalu menyuruh Diana untuk keluar dari persembunyiannya. Dengan ekspresi syok, Diana bertanya pada Erik apakah James akan memberitahu ayahnya tentang peristiwa barusan. Meskipun Erik sudah berupaya menenangkannya bahwa tidak akan terjadi apa-apa pada mereka, Diana masih saja ketakutan. Bahkan wanita itu sempat meminta agar hubungan mereka rehat atau break dulu saja. Setelah itu mereka berdua kembali ke rumah masing-masing. Keputusan Diana untuk meminta rehat hubungan ternyata menyulitkan dirinya sendiri yang sangat mencintai Erik. Apalagi pas rindu-rindunya pada sosok sang pacar, Diana dibuat kesal oleh Sophia yang menginapkan pacarnya di rumah itu. Mau tak mau malam itu Diana beristirahat sambil diiringi suara desahan dari Sophia dan pacarnya. Saat sekolah mengadakan sebuah pesta, Diana melihat Erik sedang berdansa dengan seorang gadis cantik. Ia pun sontak cemburu karena Erik terlihat begitu mesra dengan gadis itu. Saat Diana pergi ke toilet, gadis yang berdansa dengan Erik kebetulan juga berada di sana. Namun Diana hanya bisa melirik kesal pada gadis itu tanpa melakukan apapun. Sepulangnya dari pesta itu, Diana langsung pergi ke toko minuman dan membeli sebotol minuman beralkohol. Sambil minum-minum, ia menatapi foto Erik di Facebook. Pada hari berikutnya, saat Diana sedang mengajar di kelas, ia berbisik pada Erik dan mengajaknya untuk ngobrol setelah makan siang. Di ruangannya, Diana mengaku rindu pada Erik dan ingin pemuda itu datang ke rumahnya nanti malam. Sesaat setelah Erik menyetujui ajakan tersebut, Jessica tiba-tiba ngelonyor masuk ke ruangan itu. Untungnya wanita itu tidak menaruh curiga dan malah mengira Diana dan Erik sedang rapat. Singkat cerita, pada malam harinya mereka pun bermesraan di rumah Diana. Namun kala itu Diana bersikap aneh, seolah tidak nyaman dan merasa bersalah. Hal itu membuat Erik jadi marah, kemudian memutuskan pergi dari sana. Di saat yang bersamaan, Sophia baru saja pulang dan berpapasan dengan Erik. Sesaat setelah Erik pergi, Diana pun bergegas menyusulnya dengan menggunakan mobil. Sesampainya di rumah Erik, ia lalu menghubungi pemuda itu tapi tidak direspon. Lewat pusat informasi, Diana akhirnya mendapatkan nomor telepon rumah Erik dan langsung menghubunginya. Tapi yang menerima panggilan tersebut bukanlah yang bersangkutan, melainkan ayahnya Erik yang bernama John. Setelah berbicara sebentar dengan anaknya, John pun memberitahu Diana kalau Erik sedang tidak ingin diganggu. Penolakan itu membuat Diana nekat keluar dari mobilnya dan mengendap-endap ke halaman belakang rumah Erik. Dari balik jendela kamar, Diana menginstruksikan agar Erik segera keluar untuk menemuinya.
Kembali ke depan rumah Erik, Diana meyakinkan pemuda itu kalau mereka masih bisa bersama-sama. Melihat sosok ayahnya yang baru saja keluar dari pintu rumah, Erik pun menyuruh Diana untuk segera pergi. Sialnya, meskipun Diana pergi, John sudah keburu mengenalinya. Karena malu pada Sophia, Diana pun memutuskan untuk menginap di sebuah motel. Di sana ia mengecek HP-nya dan menemukan ada dua pesan suara. Pertama dari Sophia yang bertanya tentang keadaannya. Lalu pesan yang kedua dari pihak sekolah yang menyuruhnya segera datang untuk membicarakan tentang Erik. Mendengar pesan itu, Diana pun mengerti bahwa kini semua orang telah mengetahui hubungan gelapnya dengan sang murid. Sambil merebahkan tubuhnya di kasur, Diana mulai menangis meratapi nasibnya. Bukan hanya terancam dipecat, ia mungkin akan dijebloskan ke penjara karena berhubungan dengan murid di bawah umur.